Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester Dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SK, MSI. Materi yang pertama, konsep utama hukum administrasi negara. Pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan administrasi negara ini mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Jenis pengawasan administrasi negara ada dua, yaitu 1. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri. Contohnya, Inspektorat Jenderal di Kementerian, Biro Pengawasan Internal di lembaga pemerintahan. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi. Contohnya BPK, Ombudsman, dan KPK. Peran lembaga pengawas internal. Yang pertama, Inspektorat Jenderal. Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian. Yang kedua, Satuan Pengawas Internal atau SPI. Tugasnya mengawasi kegiatan internal di lembaga-lembaga pemerintahan. Peran lembaga pengawas eksternal. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugasnya melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugasnya mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dalam administrasi negara. Yang ketiga, Ombudsman Republik Indonesia. Tugasnya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Mekanisme pengawasan administrasi negara. Langkah-langkah pengawasannya yaitu 1. Perencanaan, menyusun rencana dan program pengawasan berdasarkan area yang dianggap rentan. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi. Yang ketiga, evaluasi, menganalisis hasil pengawasan untuk menemukan penyimpangan. 4. Pelaporan, menyusun laporan hasil pengawasan dengan rekomendasi perbaikan. Yang kelima, tindak lanjut, melakukan tindakan berdasarkan hasil pengawasan, termasuk penerapan sanksi jika diperlukan. Tantangan dalam pengawasan administrasi negara. Yang pertama ada korupsi dan kolusi. 2. Kurangnya transparansi. 3. Pengawasan yang lemah. Solusi untuk meningkatkan pengawasan. Yang pertama, peningkatan kapasitas pengawas. Pelatihan bagi pengawas agar lebih profesional dan berkompeten. Yang kedua, transparansi pemerintahan. Memperkuat mekanisme transparansi seperti open data dan akses publik terhadap informasi. Yang ketiga, penguatan lembaga pengawas. Memberikan dukungan penuh kepada lembaga pengawas untuk independen dalam melakukan tugasnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu regulasi atau peraturan penting terkait hukum administrasi negara. Yang pertama, landasan hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama pembentukan dan pelaksanaan hukum administrasi negara. Di Indonesia,
dan untuk melakukan bentuk terkait peraturan-peraturan lainnya. Yang kedua, undang-undang mengatur terkait ketentuan umum yang menjadi dasar bagi administrasi negara, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ketiga, peraturan pemerintah mengatur pelaksanaan undang-undang, contohnya seperti pengaturan pemerintahan nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang pelayanan publik. Yang keempat, keputusan presiden sebagai instrumen untuk menjelaskan fungsi pemerintahan, contohnya seperti keputusan presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelola pembangunan pelayanan publik. Yang kelima, peraturan daerah mengatur administrasi negara di tingkat lokal atau tingkat daerah. Contohnya seperti peraturan daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Materi yang ketiga, studi kasus dan aplikasinya di Indonesia. Kelompok kita membahas studi kasus persepsi masyarakat terhadap program jaminan kesehatan berbasis pemerintah di Kota Batam. Kota Batam sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan unik terkait implementasi layanan kesehatan. Implementasi layanan kesehatan di kota ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan akan layanan kesehatan yang tinggi dan tingkat literasi digital yang beragam. Karena populasi penduduknya yang memiliki populasi yang cukup besar dan heterogen, termasuk pekerja migran, pendatang, dan masyarakat lokal. Aplikasi mobil JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Batam. Aplikasi mobil JKN adalah platform digital yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan seperti pendaftaran, pengecekan tagihan, fasilitas kesehatan terdaftar, dan pengaduan. Secara keseluruhan, tingkat penerimaan aplikasi mobil JKN di Batam cukup tinggi. Aplikasi mobil JKN telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan jaminan kesehatan di Indonesia. Banyak peserta yang merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini karena dapat mengakses layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja. Persepsi masyarakat yang tinggi terhadap kemudahan dan kecepatan akses menunjukkan bahwa inovasi ini berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan layanan kesehatan. Efektivitas aplikasi mobil JKN berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Beberapa indikator efektivitasnya antara lain, yang pertama ada peningkatan efisiensi. Proses pendaftaran dan penjadwalan kunjungan dokter menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, ada pengurangan antrian di fasilitas kesehatan. Dengan adanya aplikasi, banyak transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara online, sehingga mengurangi beban di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada kemudahan penggunaan. Antarmuka aplikasi yang user-friendly memungkinkan pengguna dari berbagai kalangan usia untuk mengoperasikannya dengan mudah. Yang keempat, ada kecepatan akses. Penggunaan melaporkan bahwa mereka dapat mengakses informasi dan layanan dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Yang kelima, ada peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat lebih aktif dalam menggunakan layanan jaminan kesehatan karena kemudahan akses melalui aplikasi.
Yang keenam ada peningkatan transparansi. Informasi yang disediakan oleh aplikasi membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai peserta jaminan kesehatan. Tantangan dalam implementasi. Meskipun ada banyak manfaat dari aplikasi mobil JKN, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi mobil JKN di Batam, antara lain: 1. Peningkatan sosialisasi. Sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat aplikasi ini belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terjangkau informasi. Yang kedua, ada literasi digital. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan teknologi yang sama. Masih terdapat kelompok masyarakat, terutama lansia, yang kesulitan menggunakan karena kurangnya literasi digital. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital agar semua orang dapat memanfaatkan aplikasi ini. Yang ketiga, ada keterbatasan infrastruktur. Jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah menjadi kendala utama. Di beberapa daerah terpencil, akses internet menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi secara optimal. Pemerintahan dan penyediaan layanan internet perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas jaringan internet di seluruh wilayah Batam. Yang keempat, ada antarmuka aplikasi. Beberapa peserta merasa antarmuka aplikasi masih terlalu rumit dan sulit dipahami. Maka dari itu, antarmuka aplikasi perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami. Sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Pengertian hukum administrasi negara. Cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi dan administrasi. Yang kedua, kebijakan publik, serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Yang ketiga, implementasi, proses penerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hubungan administrasi negara dengan kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik membutuhkan kerangka hukum yang diatur oleh hukum administrasi negara. Sedangkan hukum administrasi memastikan legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum. Yang pertama, perumusan kebijakan berdasarkan hukum administrasi dan partisipasi publik. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh aparat pemerintahan sesuai peraturan. Yang ketiga, pengawasan memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai aturan hukum. Sekarang kita akan masuk dengan prinsip-prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara. Yang pertama, prinsip legalitas. Semua kebijakan harus berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip transparansi. Proses pengembalian keputusan harus terbuka. Contohnya, implementasi kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan lingkungan, di mana pengelolaan limbah industri berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang kedua, kebijakan pendidikan, implementasi dana BOS untuk pemerintahan akses pendidikan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi, peraturan bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintahan. Sekarang tantangan implementasi hukum administrasi dalam kebijakan publik. Yang pertama, kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Yang selanjutnya, upaya meningkatkan implementasi. Yang pertama,
pengaturan regulasi yang mendukung kebijakan publik. Yang kedua, pelatihan bagi aparatur pemerintahan. Yang ketiga, peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Demikian penjelasan kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga pemaparan materi dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.